Tapi Engkau sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Singkapkan rahasia ini, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak sebelum kita akan lanjutkan acara berikutnya. Tolong background musiknya dan juga PowerPoint-nya. Langsung slide nomor 4 atau nomor 3. Kenapa Sang Putra harus berinkarnasi ke dalam dunia ini? Kita melihat, sudah slide-nya nomor 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukanlah sekedar sebuah pelanggaran. Tolong dikecilin, jangan terlalu besar. Kecilin aja, kecil lagi. Bukanlah sekedar sebuah pelanggaran, kalau bisa dilihat slide-nya, tetapi sebuah kerusakan ekosistem antara dimensi dunia yang tidak kasat mata dan dunia yang kasat mata, yang kita sebut realita. Sebab manusia pada awalnya dijadikan untuk mampu hidup di bumi, tetapi terhubung dengan apa yang kita sebut dimensi surga. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, maka ekosistem antara surga dan bumi itu terputus. Dosa bukan hanya sebuah pelanggaran, dosa membawa sebuah pemisahan, sebuah pintu yang tertutup dan tidak bisa dibuka. Sehingga manusia hidup di bumi, tetapi dia tidak mampu terhubung dengan dimensi surga, sekalipun bahkan ia beragama. Tetapi manusia tidak berhenti mencari Allah dan surga, karena memang dia pada mulanya di dalam DNA, di dalam rohnya, dia dijadikan dengan dua bahan, surga dan bumi. Tidak ada binatang mencari alam surga kecuali manusia, karena memang desain originalnya dia dijadikan untuk menemukan surga. Dosa membuat hubungan itu putus. Adam tidak kehilangan religion, Adam kehilangan remission. Dosa membawa sebuah mutasi. Manusia menjadi makhluk fana, yang sebelumnya adalah makhluk ilahi yang abadi. Kita jadi bisa terluka, berbuat dosa. Bukan hanya berbuat dosa, lahir dalam dosa. Yang ketiga, keempat, manusia mengalami kelaparan. Kenapa ada konflik? Kenapa anak itu membenci ayahnya? Sebetulnya dia menuntut, kenapa aku tidak kau cintai? Mother Teresa mengatakan ada satu kelaparan akan cinta yang dibutuhkan manusia. Dengan kemajuan teknologi, ternyata stok cinta itu bukan makin bertambah, tetapi makin berkurang di dalam realita hidup. Dan ketika dosa itu hadir, maut pun juga hadir. Maut bukan hanya artinya meninggal dunia. Maut tidak hanya bicara neraka, orang mau meninggal masuk neraka atau surga. Maut ada di bumi. Ketika orang membenci, dia sudah merasakan maut. Ketika orang putus asa, disitulah dia mulai dia sudah bertemu dengan maut. Slide nomor 5. Keputusan Bapa
mengutus putranya berinkarnasi. Menjadi manusia bukanlah sebuah kecelakaan, rencana tiba-tiba, atau kebodohan, atau sebuah mitos, sebuah cerita dari nenek moyang semata, melainkan sebuah langkah strategik, sistematik, terencana. Bukan mulai 2000 tahun yang lalu, tetapi sejak permulaan zaman, untuk memulihkan apa yang telah dirusak oleh iblis, adalah kasihnya yang kekal dan tujuan abadi. Slide nomor 6. Huruf Ibrani itu mirip dengan huruf Mandarin, Chinese character. Itu bukan huruf tetapi gambar. Itu kode. Alkitab itu diawali dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Barashit bara Elohim et haaretz et hasamayim et haaretz. Ada satu kata yang tidak bisa diterjemahkan, adalah et. Anda lihat? Et itu adalah dua karakter, Aleph dan Tet. Itu adalah karakter awal A, kalau alfabet Z. Tet. Aleph itu jadi bahasa Ibrani itu punya huruf itu gambar seperti bahasa Mandarin. Simbol. Ada gematrianya. Ada tetagram, artinya Aleph itu artinya kekuatan, bul. Anak Allah, sapi. Bereshit ben, Aleph. Dan Tet itu salib, covenant. Siapa yang berkata, aku awal dan akhir, Alfa dan Omega, adalah Yesus Kristus. Next. Dan ternyata kata Bereshit itu artinya anak Allah, Son of God, dibinasakan, tangannya dihancurkan di atas salib. Jadi keputusan surga untuk mengutus putranya bukan dimulai 2000 tahun yang lalu, tapi sejak ia menjadikan manusia. Luar biasa. Karena Tuhan sudah mengetahui manusia bakal jatuh dalam dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan ritual agama. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal. Dosanya bisa diselesaikan dengan penebusan. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Karena itulah konstitusi surga. Upah dosa itu mati dan maut. Nyawa itu ada dalam darah. Tolong diberhentikan klip sebelum next nomor 6, nomor 7, 8. Ternyata negara Tiongkok di zaman kuno sebelum Masehi sudah menangkap tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Luar biasa. Itu ada di dalam catatan sejarah mereka. Sebelum mereka kenal Yesus, belum ditayangkan. Christ Resurrection. Klipnya. Jadi dikatakan ada satu zaman di satu bulan Renwu. Record in the astronomy records of the book of the Han dynasty. Han dynasty. The 9th of March, 5 BC. Bulan Maret. Translated, it reads, in the second month of the second year of Jianping, the comet was out of Altair, which is a star, for more than 70 days. Bukan. Christ Resurrection. Bulan Renwu. Bulan Renwu. Edict reads, Yin and
and yang, darkness and light, have mistakenly switched, and the sun and the moon were eclipsed. Terjadi The bergerhana sins of matahari. all the people are now on one man. Pardon is proclaimed to all under heaven. The Chinese had no idea about Orang Tiongkok tidak punya ide tentang no Yesus. Christian missionary would have gone to China because Jesus had just died. Yesus baru mati. There weren't any Christian missionaries. Tidak ada misionaris Kristen. And yet in their soul, in their spirit, they recorded this incredible statement in their history of the latter Han dynasty. And in their soul, they said there's this mysterious, unexpected darkening of the sun. Ada gerhana matahari. The sins of all the people are upon one man. And pardon is proclaimed to all under heaven. Dan dikatakan dalam buku itu, manusia sorga mati dan semua dosa makhluk di bumi ini diampuni. On the day of Weihai, man from heaven died. Dan 3 hari kemudian gerhana itu selesai dan ada pelangi dan tepat kebangkitan Yesus. Demikian juga kelahiran Yesus. Kalau saya tayangkan yang lengkap tadi terlalu lama, belum lagunya tadi dikembalikan. Jadi kenapa Yesus harus lahir di bumi? Yang pertama, slide nomor 10. Karena nyawa ganti nyawa, tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Binatang haram ditebus oleh binatang bersih. Anak keledai ditebus oleh anak domba. Manusia kotor, kita semua ditebus manusia tanpa dosa. Itulah hakikat kelahiran Kristus. Slide nomor 12. Ini ada di dalam kitab Imamat. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Maka surga harus mengutus putra untuk jadi manusia. Dan yang menarik, slide nomor 12 dan nomor 13. Yesus tidak lahir gambaran kita bertahun-tahun. Lahir di kandang yang hina, begitu. Ternyata di Bethlehem itu adalah peternakan domba, namanya Migdal Eder. Makanya kita harus kembali cara berpikirnya orang Yahudi, orang Israel. Itu adalah peternakan domba yang dikhususkan untuk menjadi korban ibadah di Yerusalem. Dan jarak Bethlehem dan Yerusalem itu dekat sekali. Yesus lahir di situ sebagai gambaran. Domba itu adalah gambaran dalam perjanjian lama. Dialah wujud korban itu. Dia lahir untuk dikorban. Dia anak domba yang bersih, tanpa cacat dan celah. Dia lahir untuk mati. Natal adalah sebuah karya di mana kita diingatkan ada sebuah problem yang tidak terselesaikan. There are or there were unsolved problem yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh kepercayaan agama apapun. Itulah sebabnya setiap kali saya berkata, jangan jadikan kekristenan agama. Kekristenan bukanlah, hakikatnya bukanlah sekedar sebuah kumpulan peraturan, tapi sebuah pemulihan hubungan melalui penebusan. Yang kedua, untuk apa Yesus harus lahir? Slide nomor 14. Maut berkuasa sejak zaman Adam, bahkan kepada mereka yang tidak berbuat dosa. Kita akan bertemu dengan bukan selalu setan demit, tapi sengatnya maut. Apa itu? Tadi itu pedang, kebencian, kemarahan,
bukan orang lain, keluarga sendiri. Salah satu hal yang menyakitkan di dalam hidup ini ketika kita berkonflik dengan keluarga sendiri. Pembunuhan pertama di bumi setelah manusia jatuh dalam dosa bukanlah suku melawan suku, bukan Israel melawan Hamas, tetapi kakak kandung membunuh adik kandung. Maut dan dosa itu bergandengan membentuk sebuah kekuatan yang merusak. Alkitab mengatakan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan merusak. To steal and to kill and to destroy. Jangan tunggu orang meninggal dunia masuk neraka atau masuk surga. Maut itu ada di bumi. Tetapi sebaliknya, Alkitab menyingkapkan surga juga ada di bumi, di dalam hati dan pikiran kita manusia. 3 manifestasi maut. Pedang. Alkitab menceritakan orang yang dikasih Tuhan namanya Daud, tapi pedang masuk dalam keluarganya. Anaknya saling membunuh dan anaknya ingin membunuh dia. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Bagaimana kita mengalahkan pedang? Bukan pedang dibalas pedang. Pedang dikalahkan dengan pengampunan. Forgive. Tadi cerita bagaimana kemarahan itu bisa diselesaikan ketika ada seorang yang berkorban. Forgive. Pengampunan diminta oleh Tuhan bukan supaya orang yang menyakiti kita ini jadi benar, tetapi supaya kita mendapat kehidupan. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris ada kata give. Before dia do something, I will give. Yang kedua adalah kelaparan. Injil bukan berarti kalau percaya Yesus jadi konglomerat. Bukan itu. Tetapi kemiskinan, kemelaratan itu menyakitkan. Berapa banyak orang dihancurkan oleh kemelaratan dan kemiskinan sehingga jadi budak nasib. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut dengan apa yang kau makan dan kau minum. Ketika kau menemukan kerajaan surga, maka Tuhan adalah gembalamu dan tidak akan kekurangan engkau. Yesus datang untuk mematahkan pekerjaan dan sengat si maut. Itulah sebabnya dia bukan hanya mati, dia bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan. Yang ketiga adalah sakit penyakit. Saya tidak berkata sakit itu setan, tapi penyakit itu adalah sengat dari keberadaan dunia yang jatuh dalam dosa. Bagaimana kita melawan dan mengalahkan, menerima kunci itu mengalahkan kemiskinan? Dengarkan, jikalau ada di antara kita yang merasa masih kekurangan, mulailah melangkah, giving. Jangan tunggu kaya. Tuhan kagum bukan dengan orang hebat saja. Tuhan bisa kagum dengan janda yang miskin yang memberi 1 dinar. Tuhan membuat mujizat kepada janda di Sarfat ketika dia percaya. Di tengah-tengah pergumulannya, dia mulai menabur dan memberi. Beri, maka engkau akan diberi. Dan Tuhan mengingatkan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Allah kita adalah Allah pemberi terbesar. Dia memberi putranya yang tunggal menjadi hadiah terbesar buat dunia. Yang ketiga adalah sakit penyakit. Bagaimana kita melawan? Saya pikir adalah kita mulai mengucap syukur. Saya percaya, agak percaya, banyak penyakit itu
bukan karena salah makan, karena salah pikiran, terlalu banyak beban. Mulailah mengucap syukur, maka kau akan mengalami sebuah tubuh yang sehat. Yang ketiga, untuk apa? Yang terakhir, Sang Putra berinkarnasi. Slide nomor 17. Ini adalah peristiwa Paskah. Banyak orang mengatakan bahwa Paskah itu adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya betul. Tetapi Alkitab menceritakan, aku membawa engkau keluar dari Mesir bukan hanya untuk bebas, tetapi karena aku rindu menjumpai. Selain nomor 16 sebelumnya, kelahiran Yesus membawa berita, surga itu tidak semisteri yang kita pikir. Surga itu tidak sejauh yang kita pikir. Allah itu tidak semisterius yang kita pikir. Karena Allah di dalam Alkitab menceritakan dia berkunjung ke bumi. Itulah dalam bahasa teologi disebut dia berteofani. Dia berjalan-jalan di bumi. Dia menjumpai Abraham. Dia menjumpai Yosua. Dan puncak Natal adalah puncak, the ultimate visitation of heaven on earth. Next. Aku membawa selanjutnya. Ya. Aku Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir supaya aku diam, that I may dwell among them. Yesus lahir supaya kita bukan hanya sekedar percaya, kita mengalami satu kehadiran. Saya boleh bersaksi, saya adalah orang yang mendapat anugerah, mengalami sebuah jamaah Tuhan. Saya tidak pernah tertarik dengan agama. Agama saya adalah bela diri dulu. Tapi Tuhan menjamah dan menyapa saya. Satu hal yang tidak pernah saya pikir. Tuhan itu tidak mungkin kita kenal. Tidak mungkin ngurusi kita. Natal adalah sebuah berita. Aku berkunjung. Amin. Aku menyapa engkau. Next. Selanjutnya. Next. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membawa hati Bapa. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Our God is not just loving you. Our God is falling in love with you. Dia bukan hanya mengasihi secara umum. Natal itu bicara dia mau menyapa kita. Orang yang jatuh cinta itu orang yang kepingin ketemu. Pak Suparsono pernah ketemu sama saya waktu cucunya di Amerika. Beliau bilang, iya itu jangan lama-lama di sana. Saya kepingin ketemu. Kita izin Pak Suparsono. Kenapa? Sayang itu gak mungkin gak kepingin ketemu. Katakan amin. Yang cinlok-cinlok itu pasti rajin masuk sekolah. Ada amin gak? Oh ya. Demikian Tuhan, kenapa dia lahir di bumi? Bukan hanya menebus, bukan hanya untuk mematahkan kuasa maut. Dia mau menyapa kita. Itulah sebabnya kenapa dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena dia ingin melanjutkan kehadirannya di bumi melalui Roh Kudus. Holy Spirit is the reality of Christ. Christ was born, and this is the ultimate visitation of heaven on the earth. Surga ternyata bukan menjauh di sana. Surga itu mau hadir di bumi dan di dalam hidup kita. Yesus itulah pintu ke surga. He is the gate of heaven. Kenapa? Karena sejak semula dia ingin menjumpai umatnya, sebab dia jatuh cinta kepada kita. Dan ketika dia hadir, perhatikan, maka gelap itu lengang.
padang gurun menjadi mata air. Saya bahasakan Jawa, sumpek menjadi air, susah menjadi damai sejahtera. Itulah sebabnya orang miskin berkata, aku makmur. Orang lemah berkata, aku kuat. Orang yang ditolak cintanya, dia berkata, aku dicintai oleh Gusti Allah. Dia datang untuk orang yang sakit, untuk orang yang patah hati, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang tidak dicintai, untuk orang yang terikat. Dialah Raja Damai. Ketika kau berjumpa dengan dia, maka saya pakai istilah, energi damai itu akan masuk. Yesus berkunjung, Yesus mati, Yesus naik ke surga, tetapi dia tidak berhenti melanjutkan kunjungannya ke bumi. Kok bisa, Pak? Dia utus Roh Kudus. Katakan amin. Supaya engkau, saudara dan saya, tidak menjadi yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Punya ayah dan ibu, tapi tidak hadir. Kita tidak punya Allah yang tidak hadir, sebab namanya Jehovah Shammah. Yod Yud He Wah He, Yahweh artinya aku ada. Dia berkunjung sejak kitab Kejadian. Dia berkunjung kepada Abraham, dia berkunjung kepada Musa, dia mengunjungi, dan puncaknya 2000 tahun yang lalu. Dia berkunjung ke bumi melalui inkarnasi. Dan Alkitab juga menceritakan kepunyaan dia menolak dia. Orang Israel tidak tahu saat Allah mengunjungi mereka. Dan biarlah kita menjadi seperti gembala. Cukup lagunya bisa diberhentikan. Kita sambut dia. Mari kita datang ke Bethlehem. Tapi bukan lagi Bethlehem, kan dia sudah naik ke surga. Dia akan membawa kita ke Yerusalem baru. Kiranya kita boleh merenungkan sejarah. Surga tidak sejauh yang kita pikir. Allah tidak semisteri yang kita pikir. Melalui kelahiran Yesus, dia ada. Saya dijamah, saya nangis 1 minggu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu hadir. Dia menjamah saya tidak ketemu dewa, saya tidak ketemu penguasa. Saya ketemu Bapa yang mencintai saya dan juga mencintai Bapak Ibu dan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Ada yang main keyboard? Tidak ada. Refrennya. Izinkan saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita sambut. Surga berkunjung ke bumi. Dia membuka jalan melalui kematian, kebangkitannya dan kenaikannya. Kunjungan itu belum berhenti. Hari ini dia mau berkunjung di dalam hati kita. Di mana